Bocah laki-laki ini bernama Jaemin. Dia adalah seorang anak SMA yang jenius. Meskipun Jaemin gak pernah belajar, bahkan sering tertidur di dalam kelas, ia selalu mendapat nilai yang bagus. Selain itu, Jaemin juga memiliki wajah yang tampan. Oleh sebab itu, dia punya penggemar yang cukup banyak. Akan tetapi, Jaemin tidak pernah menyadari hal itu. Ia selalu menjalani hidup dengan semaunya dan tidak mengikuti aturan. Dia bahkan gak peduli dengan teman-teman perempuannya yang diam-diam menyukainya. Karena satu-satunya yang Jaemin pedulikan hanyalah sahabatnya sendiri, yaitu Park Joo-hee. Sayangnya, nasib berkata lain. Park Joo-hee justru menyukai pesaing Jaemin yang bernama Chan-no. Chan-no adalah laki-laki primadona sekolah. Dia terkenal baik, kalem, pintar, dan disayang semua guru. Ia juga rajin belajar, sehingga selalu mendapat ranking 1. Akan tetapi, meskipun dari luar terlihat pendiam, diam-diam Chan-no menyimpan rasa iri terhadap Jaemin. Ia merasa hidup Jaemin terlalu mudah karena tidak perlu belajar dengan keras untuk mendapat nilai yang tinggi. Di luar itu, Jaemin juga aktif dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler sehingga memiliki banyak teman. Hal itu membuat Chan-no merasa tersaingi. Terlebih lagi, beberapa kali Chan-no mendengar secara jelas dari teman-teman sekolahnya bahwa Jaemin jauh lebih menarik. Persoalan ini membuat Chan-no belajar lebih keras lagi agar bisa mengungguli Jaemin. Namun kehidupan Jaemin yang awalnya terlihat mudah dan santai, suatu hari berubah total. Siang itu ia pergi ke kantor ayahnya karena mendengar bahwa ayahnya menghilang. Akan tetapi saat Jaemin telah sampai di gedung kantor, bukannya bertemu dengan sang ayah, ia justru menemukan para pegawai ayahnya yang mengamuk. Orang-orang itu menuntut Jaemin karena Jaemin merupakan anak tunggal dari CEO perusahaan mereka. Beberapa saat kemudian, Jaemin baru mengerti bahwa ayahnya tanpa sengaja membocorkan data klien perusahaan sehingga membuat perusahaan itu merugi dan hampir bangkrut. Setelah dipelajari lebih lanjut, ternyata hal itu berasal dari serangan hacker terhadap sistem data perusahaan. Akibat keamanan cyber perusahaan yang lemah, hacker itu berhasil mencuri uang para klien yang tersimpan dalam perusahaan tersebut. Sayangnya, sebelum kasus ini berhasil diselesaikan, ayah Jaemin terlanjur mengakhiri hidupnya di tepi sungai Han. Hal ini menimbulkan luka mendalam bagi Jaemin dan juga ibunya. Dan pada saat itu, satu-satunya teman yang datang dan menghibur Jaemin hanyalah Park Joo-hee. Seketika itu pula, Jaemin pun menangis sekencang-kencangnya karena ia tak menyangka musibah ini terjadi menimpanya. 2 tahun telah berlalu, sampai sekarang kasus ayah Jaemin tidak mendapat kemajuan yang berarti. Polisi cyber yang memberikan janji-janji palsu pada Jaemin sehingga membuat Jaemin marah. Bahkan Jaemin meneror polisi itu agar segera mengusut kasus ayahnya. Sayangnya para polisi justru berkelit bahwa ia memiliki banyak kasus lain yang lebih mendesak. Dan pada detik itu Jaemin menyadari bahwa polisi cyber tidak bisa diharapkan. Ia tahu jika kasus ayahnya bukanlah prioritas para polisi. Dan oleh sebab itu Jaemin tidak boleh menyerah begitu saja. Ia pun bertekad untuk menyelesaikan sendiri kasus yang menimpa ayahnya. Dan maka dari itu Jaemin pun memutuskan untuk menjadi seorang hacker yang bernama Hex. Hari-hari telah berlalu, Jaemin sudah lulus dari SMA dan sekarang telah berkuliah di jurusan ilmu komputer dengan beasiswa. Ia berkuliah di kampus yang sama dengan Joo-hee, namun sahabatnya itu merupakan mahasiswa jurusan seni. Semakin hari persahabatan mereka semakin erat. Setiap hari mereka bertemu dan selalu bersama. Sama seperti pagi ini, Jaemin pun menghampiri Joo-hee yang pergi ke kampus dengan buru-buru. Setelah ditanya oleh Jaemin, ternyata pagi ini Joo-hee ingin segera pergi ke aula gedung olahraga untuk menonton laki-laki idamannya dari SMA, yaitu Chan-no.
Kebetulan Chan-oh juga berkuliah di kampus yang sama, dan sekarang laki-laki itu telah dikenal sebagai atlet anggar. Kurang lebih sama seperti saat SMA, Chan-oh masih menjadi primadona dan impian seluruh perempuan di kampus itu. Chan-oh terkenal baik, pintar, bahkan dia juga seorang atlet. Tidak hanya itu, Chan-oh juga diketahui belum memiliki hubungan dengan siapapun, alias jomblo, membuat semua wanita mengantri ingin menjadi pacarnya, termasuk juga Ju-hee. Akan tetapi, di balik kegembiraan Ju-hee terhadap Chan-oh, ada seseorang yang diam-diam merasa kecewa. Iya, orang itu adalah Jaemin. Dari SMA hingga mereka kuliah sekarang, Jaemin tidak pernah mengungkapkan perasaannya kepada Ju-hee. Dia tidak ingin merusak persahabatan mereka, sehingga membiarkan perasaannya tidak terbalas. Sedangkan untuk saat ini, Jaemin harus merelakan dirinya pura-pura bahagia melihat Ju-hee yang tampak sangat menyukai Chan-oh. Kini selama Jaemin berkuliah, ia bekerja paruh waktu sebagai OP warnet di dekat kampusnya. Hal ini dilakukan Jaemin sebagai sarana untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan pemrograman. Melalui warnet ini jugalah Jaemin merintis karirnya sebagai seorang hacker, sampai ia terkenal di seluruh dunia maya dengan nama Hex. Siang ini Jaemin tiba-tiba mendapat pesan dari hacker lain yang menanyakan soal perbedaan Hex dengan hacker bernama You Know What. You Know What sendiri adalah peretas yang terkenal pernah menguras uang perusahaan. Salah satunya adalah perusahaan ayah Jaemin. Namun setelah kasus itu dilaporkan ke kepolisian, hacker ini telah menghilang. Hal inilah yang sebenarnya membuat polisi kesulitan menyelidiki kasus ayah Jaemin. Saking pintarnya, You Know What juga memakai berbagai macam IP, device, dan provider untuk menghapus jejak kejahatannya. Begitu melihat nama You Know What yang dibandingkan dengan dirinya, Jaemin pun langsung mengirim CV dan beberapa catatan prestasinya selama dia menyelami karir sebagai seorang hacker. Di lain tempat, seseorang menerima balasan pesan dari Hex. Dia membaca rekam jejak Hex yang sering mengekspos sistem cyber perusahaan keuangan yang sedang terseret kasus korupsi. Catatan dari Hex ini membuat orang ini tertarik dan mulai menyelidiki identitas pribadi Hex. Ternyata orang yang mengirim pesan kepada Hex adalah Haesu. Dia adalah salah satu dari 2 anggota klub Better World. Better World merupakan organisasi hacker rahasia yang menyamar sebagai klub permainan retro di dalam kampus. Organisasi itu hanya memiliki 2 anggota. Selain Haesu, anggota lainnya adalah laki-laki yang bernama Manguk. Setelah Haesu melakukan penyelidikan terhadap hacker terkenal bernama Hex, ia baru mengetahui bahwa Hex merupakan teman kampus mereka sendiri. Dan oleh karena itu, Haesu berniat mengundang Hex untuk datang dan bergabung dalam klub Better World. Malam ini, Ju-hee tiba-tiba datang ke warnet dan mengajak Jaemin untuk keluar menghirup udara segar. Ternyata hal ini dilakukan Ju-hee karena ia sedang gembira. Ju-hee kelihatan sangat senang karena ia mulai mendapat perhatian dari laki-laki idamannya, yaitu Chan-oh. Tanpa memperhatikan Jaemin, Ju-hee bercerita jika ia mengagumi Chan-oh sejak SMA. Hal ini sebenarnya membuat Jaemin merasa sakit hati dan cemburu. Namun ia menahannya sekuat tenaga dan membiarkan Ju-hee meluapkan semua perasaannya. Keesokan harinya, Jaemin menerima pesan dari klub Better World. Ia spontan ingin bersorak karena tak menyangka akan diundang untuk masuk dalam klub itu. Namun ternyata pesan itu mengatakan bahwa Jaemin harus datang ke aula yang letaknya di basement gedung lama. Aula itu terkenal menyeramkan, sampai tidak ada satupun mahasiswa yang berani ke sana. Akan tetapi untuk mengobati rasa penasarannya, Jaemin pun memberanikan diri untuk pergi ke sana.
Ia yang semula ragu berusaha meyakinkan diri bahwa dia memang manusia terpilih yang diundang ke dalam klub Better World. Sayangnya tempat itu memang benar-benar gelap dan membuat bulu kuduk berdiri karena merinding. Jaemin tidak bisa mengusir rasa takutnya sampai ia berlari dan berniat untuk kabur dari sana. Namun saat Jaemin akan pergi, ia justru bertemu dengan Juhi. Ternyata Juhi juga mendapat undangan yang sama seperti Jaemin. Oleh karena itu, berhubung Juhi juga ada di sana, Jaemin gak takut lagi. Bahkan dia tertawa-tawa meskipun berjalan di lorong gedung yang sangat gelap. Ternyata tanpa mereka sadari, lorong gedung yang menyeramkan itu sengaja dibuat oleh Haeso dan Manguk untuk mengetes keberanian Jaemin dan Juhi sebelum mereka bergabung dengan Better World. Beberapa saat kemudian, Jaemin dan Juhi berhasil tiba di ruangan Better World. Mereka akhirnya bertemu langsung dengan Manguk dan juga Haeso. Manguk pun menjelaskan bahwa Better World merupakan organisasi rahasia yang memiliki misi untuk membuat dunia lebih baik melalui dunia hacker. Klub itu tidak berdiri sendiri, melainkan tergabung dalam aliansi global dengan misi yang sama. Haeso ingin mengajak Jaemin bergabung dalam klub itu. Sementara itu untuk Juhi sendiri, berhubung dia adalah sahabat Jaemin, maka Haeso juga mengajak ikut bergabung karena ia tahu kehadiran Juhi sangatlah berarti bagi Jaemin. Setelah mendengar penjelasan Haeso dan Manguk, Jaemin pun mengira bahwa ini hanyalah permainan anak kampus yang gak masuk akal. Ia juga tidak mempercayai Better World sebagai organisasi peretas, sampai Haeso menyinggung kasus ayah Jaemin di tahun 2017. Mendengar kasus ayahnya disebut, Jaemin langsung merasa sangat marah. Selama ini ia menganggap bahwa hacker adalah penjahat yang membuat ayahnya dituding lalu bunuh diri. Namun Manguk berusaha menenangkan Jaemin dan mengatakan bahwa nggak semua hacker adalah penjahat. Haeso pun juga meyakinkan Jaemin dan berkata bahwa ia bersedia membantu Jaemin untuk mengungkap You Know What dan menyelesaikan kasus itu. Setelah bertemu dengan klub Better World yang sedikit membingungkan, kini Jaemin kembali pergi ke warnet untuk kerja. Akan tetapi Jaemin tidak fokus, dia tampak linglung karena merasa dilema sampai bosnya datang menegur Jaemin. Bos Jaemin itu tiba-tiba berkata pada Jaemin bahwa Jaemin harus melakukan apapun yang perlu dilakukan. Mumpung Jaemin masih muda, ia yakin bahwa Jaemin bisa melakukannya. Seandainya saja Jaemin masih bingung, setidaknya Jaemin harus mencobanya dulu. Meskipun bos Jaemin tidak tahu apa yang membuat Jaemin kebingungan, namun nasihat dari bosnya ini membuat Jaemin merencanakan keputusan yang tepat. Dan di lain tempat, ayah Juhi bertemu dengan temannya di sebuah kedai kopi. Orang itu menawari ayah Juhi untuk berinvestasi di perusahaannya menggunakan Bitcoin. Dia berkali-kali mengatakan bahwa ini bukanlah penipuan dan sekecil apapun jumlah uang yang diinvestasikan akan berlipat ganda di kemudian hari. Ayah Juhi yang hanya seorang guru dengan penghasilan seadanya lama-lama tertarik dengan tawaran temannya itu. Apalagi saat temannya itu menyinggung Juhi sebagai mahasiswa seni yang membutuhkan biaya banyak. Terutama jika ayah Juhi udah pensiun, maka ia harus menyiapkan dana pensiun untuk keperluan Juhi sebelum anaknya itu mendapat pekerjaan. Malam harinya Juhi yang baru sampai di rumah menemukan ayahnya yang bertingkah aneh. Ayah Juhi itu terlihat mencatat sesuatu dengan antusias, lalu tiba-tiba masuk kamar dengan cepat. Akhirnya Juhi menemukan bukti bahwa ayahnya baru saja membaca brosur tentang seminar investasi online. Juhi pun segera menyimpulkan jika ayahnya tertarik dengan hal itu. Dan oleh karena itu Juhi menelpon Jaemin dan meminta tolong untuk membantu ayahnya agar tidak tertipu dengan penipuan berkedok investasi. Setelah mendapat telepon dari Juhi, Jaemin langsung mempelajari perusahaan ini. Dia mengajak Haeso dan Manguk untuk meringkus perusahaan tersebut. Dan keesokan harinya Jaemin pun diam-diam menyelinap ke dalam gedung.
Ia lalu menuju toilet untuk bersembunyi dan menjalankan misinya untuk merusak acara seminar yang akan digelar oleh perusahaan ini. Untuk melakukan tugas ini, Jaemin dibantu oleh Manguk yang berperan untuk meretas kamera CCTV. Selain Manguk, Haeso juga ikut bekerja sama. Ia menyamar sebagai tukang bersih-bersih gedung dan memasuki ruangan yang dihuni oleh para penipu. Saat itu para penipu sedang menyiapkan materi seminarnya. Di sana Haeso meletakkan sebuah ponsel yang digunakan untuk merekam pembicaraan para penipu itu. Setelah itu dia meninggalkan ruangan tersebut, kemudian menyusul Manguk dan Jaemin ke toilet. Mereka akan mengendalikan acara seminar ini dari sana. 몰라? 그냥 다들 나가던데? Sementara itu ayah Juhi yang baru tiba di acara seminar itu langsung disambut oleh temannya. Ia disapa dengan antusias dan langsung dipersilahkan duduk di kursi paling depan. Hal ini membuat ayah Juhi sangat senang dan kagum pada pencapaian temannya. Ayah Juhi menganggap jika temannya itu udah sukses, sehingga ia tidak ragu untuk menginvestasikan uangnya dalam perusahaan ini. Gak main-main selama seminar berlangsung, ayah Juhi mencatat semua materinya, terutama ketika temannya yang sedang presentasi di depan audiens dan mengatakan bahwa investasi ini sangat berguna sebagai tabungan hari tua. Jika orang-orang berinvestasi di sana, maka ia bisa bersantai dan menikmati masa pensiunnya dengan tenang. Namun tiba-tiba saat berada di tengah seminar, layar depan yang menampilkan materi mendadak mati. Beberapa saat kemudian lampu kembali menyala, tetapi di depan justru menampilkan sebuah video dari kamera CCTV. Semua orang pun memperhatikan video itu. Dalam video tersebut menayangkan teman ayah Juhi sedang berbicara dengan kawanannya. Dengan jelas ia mengatakan bahwa setelah penipuannya sukses, ia akan kabur ke negara Asia Tenggara. Ia bahkan juga mengatakan jika orang-orang yang berhasil ia tipu adalah orang-orang bodoh. Dan setelah video itu berakhir, orang-orang pun merasa marah. Mereka semua langsung pergi karena ternyata mereka hanyalah dibohongi. Dan setelah sukses membongkar kasus penipuan ini, kini Better World resmi beranggotakan 4 orang, yaitu Haesu, Manguk, Jaemin, dan juga Juhi. Malam ini Juhi merasa sangat berterima kasih kepada teman-temannya karena telah berhasil menyelamatkan ayahnya dari kasus investasi bodong. Namun tiba-tiba di saat mereka bersenang-senang, Juhi ditelepon oleh Chano. Juhi pun langsung keluar demi mengangkat telepon dari Chano. Melihat hal ini, Jaemin merasa cemburu. Namun meskipun dia tak mengatakannya, Haeso mengetahui hal ini. Dan maka dari itu dia menasihati Jaemin untuk segera mengungkapkan perasaannya. Malam harinya, Jaemin mengajak Chano untuk bertemu. Namun tawaran Jaemin yang mendadak ini membuat Chano penasaran. Lalu Jaemin pun bercerita bahwa sejak SMA dia ingin mengenal Chano lebih dekat. Apalagi mereka dikenal sebagai si ranking 1 dan ranking 2. Mereka pun berbasa-basi untuk mengakrabkan diri sampai Chano berkata bahwa ia ingin mendekati Juhi, sahabat Jaemin. Jaemin sempat kaget dengan cerita Chano ini. Diam-diam ia merasa kecewa dengan dirinya sendiri. Jaemin pun menyadari bahwa ia sudah kalah cepat untuk mengungkapkan perasaannya pada Juhi. Sayangnya Jaemin tidak bisa berbuat apapun. Ia tidak mungkin melarang Juhi berkencan dengan laki-laki idamannya. 다행이다. Sementara itu ayah Juhi yang pernah hampir ditipu oleh temannya sendiri ternyata masih belum kapok. Ia terus saja tertarik dengan Bitcoin dan berniat untuk melakukan investasi online. Akan tetapi peristiwa kemarin telah membuatnya berhati-hati. Ia pun menelpon Jaemin dan bertanya tentang Bitcoin karena ia tahu Jaemin adalah mahasiswa ilmu komputer. Ayah Juhi bertanya detail karena ia ingin menginvestasikan uangnya dalam perusahaan keuangan bernama Azilowon. Keesokan harinya saat Jaemin sedang bekerja di warnet, ia melihat unggahan baru dari hacker You Know What.
Jaemin yang selama ini menunggu hacker itu muncul kembali seketika merasa terkejut. Dalam unggahan itu secara terang-terangan, You Know What mengatakan bahwa ia akan membobol sistem cyber Azilowon. Dan detik itu juga Jaemin teringat dengan investasi ayah Juhi kemarin. Setelah mengetahui bahwa You Know What sedang menargetkan Azilowon, Jaemin segera menghubungi teman-temannya di Battle World. Dia ingin menyelamatkan ayah Juhi yang sedang berinvestasi, sekaligus ingin mengetahui identitas asli dari hacker You Know What. Selama ini, Jaemin ingin bertemu dengan You Know What dan memintanya bertanggung jawab atas kasus kebocoran data yang pernah menimpa ayahnya di tahun 2017. Sayangnya setelah Jaemin menyatakan niatnya untuk menangkap You Know What, Haeseo dan Manguk justru menolak itu karena mereka ingin beristirahat lebih dulu. Setidaknya mereka butuh waktu untuk menyusun strategi karena hacker satu ini bukanlah hacker kelas kaleng-kaleng. Akan tetapi Jaemin tidak mau lebih lama lagi menunggu. Ia ingin segera bergerak dan tidak peduli jika ia harus menyelesaikan misinya sendirian. Jaemin memang tidak main-main. Dia benar-benar ingin mengusut kasus ayahnya melalui You Know What. Dia berencana untuk memancing You Know What keluar dari persembunyiannya. Dan oleh karena itu Jaemin berniat mencuri data klien Azilowon. Ia menguras seluruh uang investasi nasabah itu dan singkatnya Jaemin akan bergerak mendahului hacker You Know What. Rencana Jaemin ini membuat Haeseo dan Manguk kebingungan karena Jaemin tiba-tiba menghilang. Haeseo bahkan harus menelpon Juhi dan merusak kencan Juhi dan Chan-oh untuk mencari Jaemin. 야, 미쳤나 봐. Akhirnya, tim Battle World berhasil menemukan Jaemin. Jaemin pun menceritakan rencananya yang akan mencuri data klien Azilowon. Untuk mewujudkan rencana itu, Jaemin harus membobolnya langsung dari pusat sistem keamanan data yang terletak di dalam gedung perusahaan Azilowon. Itu berarti Jaemin juga harus menyelinap ke dalam gedung itu dan melakukan rencananya dengan cepat. Berhubung mendengar strategi Jaemin yang sudah matang, Haeseo pun segera membantu Jaemin. Dia akan membantu Jaemin dari luar gedung. Akhirnya dipandu oleh Haeseo dari luar, Jaemin berhasil mencuri data sekaligus membuat sistem Azilowon berantakan. Sayangnya ketika Jaemin hampir keluar dari gedung itu, ia ketahuan oleh petugas keamanan. Haeseo pun membantu Jaemin untuk keluar dari sana dengan mematikan listrik gedung tersebut. Namun saat Jaemin berlari ke basement, dia justru dihadang oleh petugas keamanan dengan jumlah lebih banyak. Awalnya, Jaemin berusaha mengulur waktu dan mencari celah untuk kabur. Akan tetapi karena ia semakin terdesak, ia pun mengeluarkan jurus bela dirinya yang pernah ia pelajari sewaktu SMA. Dulu Jaemin berpikir bahwa ia harus menumpas para penjahat dengan ilmu bela diri. Namun saat ini, melihat kasus ayahnya yang tak kunjung selesai, Jaemin baru berpikir untuk mempelajari dunia cyber agar bisa menangkap hacker yang telah membuat ayahnya mengakhiri hidupnya. Esok paginya, aksi Jaemin semalam membuat seluruh saldo yang dimiliki oleh klien Azilowon tersedot habis. Jaemin juga menampilkan di layar-layar besar yang terdapat di gedung tinggi maupun di pinggir jalan untuk menunjukkan bahwa sistem Azilowon telah diretas oleh seseorang. Meskipun peretasan ini merugikan para klien dan Azilowon itu sendiri, namun serangan ini sebenarnya ditujukan Jaemin untuk You Know What. Dia ingin hacker satu itu menunjukkan identitasnya di hadapan Jaemin. Dan ternyata aksi Jaemin ini membuahkan hasil. Hacker You Know What akhirnya menghubungi Jaemin dan meminta Jaemin menyerahkan data klien Azilowon kepadanya. Untuk itu, Jaemin memasukkan seluruh data yang ia dapatkan ke dalam sebuah USB yang kecil. Dan setelah itu, Jaemin akan menukar USB itu dengan informasi tentang kasus ayahnya dengan You Know What. Akan tetapi sebelum Jaemin mewujudkan rencananya, Manguk memberikan sebuah ide.
dia akan menukar USB tersebut dengan USB palsu. Meskipun bentuknya terlihat sama persis, namun USB palsu adalah alat penyadap yang bisa merekam gambar maupun suara agar dapat digunakan sebagai bukti jika You Know What adalah pelaku di balik kasus ayah Jaemin. Man-guk juga mengatakan bahwa USB palsu itu juga bisa menyimpan virus yang dapat merusak sistem operasional. Keesokan harinya, Jaemin datang ke gedung kosong sebagai titik pertemuan dengan You Know What. Di sana, ia datang sendirian sampai menemukan fakta bahwa You Know What adalah Chan-ho. Tentu saja Jaemin merasa sangat terkejut. Ia tak menyangka bahwa Chan-ho yang merupakan teman SMA-nya menyimpan rasa iri sampai tega melakukan kejahatan ini kepadanya. Bahkan tanpa memberi kesempatan Jaemin untuk melawan, Chan-ho langsung menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Jaemin. Awalnya Chan-ho mengira dia akan menang, apalagi saat mengambil USB dari Jaemin. Ia langsung memasangnya karena ingin segera merayakan kemenangannya. Akan tetapi Chan-ho salah. USB itu ternyata justru mengirimkan virus yang berhasil merusak jaringan data miliknya. Di saat yang sama, Jaemin berhasil bangkit dan ia langsung memukul Chan-ho sampai laki-laki itu kalah dan terbanting di lantai. Akhirnya Chan-ho ditangkap oleh polisi dan peristiwa itu pun sempat menarik perhatian publik karena membuat jutaan mata uang kripto terhapus dari sistem. Namun beberapa hari kemudian peristiwa ini akan dengan cepat dilupakan oleh publik. Meskipun Jaemin butuh waktu bertahun-tahun untuk menangkap hacker You Know What yang ternyata teman SMA-nya sendiri. Setelah kasus ini berakhir, Jaemin kembali bekerja di warnet sedangkan klub Better World ditutup. Akan tetapi mereka tidak benar-benar berhenti. Better World akan terus berjalan dari manapun tempatnya karena bagaimanapun juga mereka akan menjalankan misi untuk membuat dunia menjadi lebih baik dari kacamata seorang hacker.